Apa perasaan Dokter Tifa saat ini setelah ditinggalkan oleh Rismond dan hanya bersama Roy Suryo? Apakah itu yang akan membuat dirinya akhirnya menyerah dan mengajukan restoratif justice sebentar lagi? Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasu membuka suara soal isu dirinya pergi ke Solo, Jawa Tengah saat menghilang dari publik. Dr. Tifa menegaskan bahwa ia bukan pecundang dan tak akan login untuk berubah haluan soal sikapnya meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya, Dr. Tifa, ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Joko Widodo. Kiranya Bapak diberkati di bulan yang penuh rahmat ini dan bersedia memaafkan saya. Bagaimana bro pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dokter Mangkrak yang cukup lama tidak nongol ke permukaan, terutama setelah almarhum Rismond meminta maaf kepada Pak Jokowi. Dan konon ya, ini konon ya, secara diam-diam si Dokter Mangkrak yang satu ini telah berkunjung ke Solo. Ke Solo ngapain bang? Ya tahu sendirilah ya kan. Bahkan dengan sangat kocak ya, netizen itu menyebut bahwa si Dokter Mangkrak ini ya itu telah meminta ampun kepada Pak Jokowi. Bukan minta maaf loh ya, bukan minta maaf saja loh ya, tapi minta ampun, coba bayangin. Bahkan katanya si Dokter Mangkrak ini minta ampun itu sambil sujud. Benarkah demikian? Ya nggak tahu juga saya. Ya. Selain itu ya si Denny Darko telah meramalkan nasib si Dokter Mangkrak ke depan. Apakah dia akan sama-sama membusuk di balik jeruji besi bersama almarhum Rismond? Itu yang saya harapkan. Ya toh, kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasu membuka suara soal isu dirinya pergi ke Solo, Jawa Tengah saat menghilang dari publik. Dr. Tifa menegaskan bahwa ia bukan pecundang dan tak akan login untuk berubah haluan soal sikapnya meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dr. Tifa menegaskan ia absen dalam berbagai acara dalam 10 hari terakhir karena fokus beribadah di bulan Ramadan. Ia juga menyoroti rumor yang muncul soal dirinya diam-diam datang ke Solo, Jawa Tengah. Menurut Dr. Tifa, isu tersebut sudah membuat banyak orang gelisah dan menimbulkan spekulasi yang tak bertanggung jawab. Dr. Tifa menegaskan dirinya tak akan menjadi pecundang dan tetap akan pada pendiriannya. Dr. Tifa menuturkan bagaimana pentingnya transparansi dan integritas dalam penyelidikan kasus ijazah Jokowi. Ia pun menyebut persoalan ini sangat sederhana. Dr. Tifa menuntut Jokowi untuk bisa membuka secara terbuka ijazahnya di hadapan publik atau pengadilan. Dr. Tifa menyinggung bagaimana Jokowi menggunakan tekanan dan kekuasaan yang merugikan reputasi orang. Narasi dugaan Dr. Tifa berbalik arah pada kasus ijazah Jokowi muncul seusai pakar digital forensik Rismond Sianipar melakukan langkah tersebut. Rismond kini telah mengakui ijazah Jokowi asli dan sedang membuat buku terbaru hasil penelitiannya. Bahkan Rismond juga mengajukan restoratif justice dan telah memohon maaf secara langsung pada Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Akhirnya ya kan si Dokter Mangkrak buka suara soal diam-diam ke Solo. Beneran nggak sih? Media yang satu ini media yang cukup mencurigakan loh. Walaupun Kompas Group ini, waduh, media ini sering sekali
menyampaikan informasi-informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sekali lagi saya tidak tahu ya, apakah si dokter mangkrak ini benar-benar buka suara terkait berkunjungnya ke Solo ataukah enggak. Tetapi memang saya mendapatkan informasi yang cukup valid dari banyak netizen dan juga Ternak Mulyono, memang ada rencana yang bersangkutan ini berkunjung ke Solo gitu ya. Aduh, dan bukan hanya minta maaf tapi minta ampun bahkan sampai sujud. Benarkah demikian? Ya kita tunggu saja ya. Lanjut. Bro, ini ada video menarik sekali nih. Coba perhatikan. Saya, Dr. Tifa, ingin mengungkapkan permohonan maaf kepada Bapak Joko Widodo. Kiranya Bapak diberkati di bulan yang penuh rahmat ini dan bersedia memaafkan saya. Bagaimana bro pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar bawah ini ya. Terima kasih, salam waras. Loh, ternyata sudah minta maaf loh bro ya. Gimana, barusan beneran gak sih ataukah hanya rekayasa AI? Walaupun hasil rekayasa AI saya tetap berharap ini nanti akan menjadi kenyataan. Jangan cuma minta maafnya gitu aja mangkrak ya. Sambil sujud, itu mah gak keren gitu. Sambil sujud minta ampun kepada Pak Jokowi, bukan minta maaf, minta ampun sambil sujud. Walaupun saya tahu nanti Pak Jokowi itu hanya memaafkan, tetapi kasusmu tetap berjalan. Lanjut. Ibu Tifa, Ya, kenapa? rahimakumullah. Ya, Untuk menangis Saya guys. yakin dimanapun engkau berada, silahkan lihat di Twitter saya ya. Menangis guys. stay tune, Yes, I think it is time. Yeah, stay in the struggle, be protected by the laws. don't go anywhere, Please help us accompany us. for attacking the truth. Merdeka! Orang lama-lama muak dengan perilaku Anda. Loh, kok sekarang begini si dokter mangkrak ini? Ditanya sama si korlap kawin kontrak kok jawabannya Ibu Tifa, iya, kenapa? Itu temenmu mangkrak ya, itu temenmu senasib seperjuangan tuh sampai mau nangis-nangis tuh ya. Jangan begitu ya, kau sama-sama bersatu sebagai tersangka ya, tapi kau sekarang mau RJ ya, restoratif justice, minta ampun kepada Pak Jokowi. Enak kau habis ini ya, dapat SP3. Kalau nggak dapat SP3 tetap diproses hukum, tapi nanti hukumanmu ringan. Tapi ini ya, si korlap kawin kontrak ini, dia nggak RJ tuh. Jangan gitu jawabannya ya dokter mangkrak ya. Kalau disapa lagi oleh saudaramu ini, jawab dengan halus ya, nggak usah kasar-kasar ya. Lanjut. Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Nah, Bagi saya sih nggak masalah. Mau ijazah asli, mau ijazah palsu, itu nggak masalah. Yang penting fakta lapangan. Fakta lapangan selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin negeri ini, banyak prestasi yang diraih. Banyak kemajuan pembangunan di negeri ini dibandingkan era sebelum Jokowi. Kita tarik mundur ke eranya Bapak SBY. Apa prestasinya SBY selain Hambalang? Jawab. Apa prestasinya SBY selain Hambalang yang mangkrak sampai detik ini? Apa prestasinya orang yang kamu anggap mempunyai ijazah asli sampai detik ini? Selain Hambalang yang mangkrak menjadi sarang hantu sampai detik ini. Sementara Jokowi yang prestasinya diakui oleh masyarakat masih kamu hujat. Ya, seperti itulah ya. Itu namanya black campaign. Orang yang nggak punya prestasi, karena malu orang lain berprestasi, maka diseranglah, di framing, dibuatlah narasi-narasi agar orang tersebut
terlihat hina di mata rakyat. Padahal sebetulnya ya tadi itu mantan presiden sebelumnya yang karyanya cuma Candi Hambalang gak jelas itu. Dan si korlap kawin kontrak masih ngotot-ngotot menuduh ijazah Jokowi palsu. Jadi presiden yang menggunakan ijazah palsu. Nah ini waras ini si Kurnia itu waras, makanya dia enggan meminta maaf karena malu lah, dia sudah menuduh Jokowi macam-macam gitu. Iya. Kalau si Dokter Mangkrak, almarhum Krismon itu nggak waras, makanya enak aja dia minta maaf ya, minta RJ karena dia udah pedot atas bawah ya. Lanjut. Apa perasaan Dr. Tifa saat ini setelah ditinggalkan oleh Rismon dan hanya bersama Roy Suryo? Apakah itu yang akan membuat dirinya akhirnya menyerah dan mengajukan restoratif justice sebentar lagi? Halo, saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat bahwa Dr. Tifa ini hanya mempertahankan egonya yang sedikit lagi. Ini pasti akan pemikiran S3 dokternya ini muncul. Dia akan mulai bisa berhitung dan mulai tahu bahwa apa yang dilakukannya ini menuju ke kekalahan dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang diperjuangkan ini nggak worth it lagi dengan resiko yang akan dihadapi, dan hanya menunggu masalah waktu. Beliau akan menyusul Rismon, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi kan kalau kita lihat juga masih banyak yang nggak percaya lah, bilangnya kayak oh ini mungkin sisa Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo aja. Tapi di satu sisi juga banyak yang melihat atau mungkin menyadari bahwasanya kejanggalan mulai muncul di mana Dr. Tifa mulai tidak muncul di podcast dan angkat bicara di beberapa media online mainstream lagi. Menurut Mas Denny seperti apa? Ya sama kayak Benjamin Netanyahu. Nah ini kesamaan Dr. Tifa dengan Benjamin Netanyahu. Saat seseorang itu nggak muncul, ada di dalam dirinya yang mati. Dan saya pikir rasa perjuangan, pergolakan, dan juga keinginan untuk maju ini sudah mulai redup. Dan saya di sini tidak terus memanas-manasi, ngecengin atau apa, nggak ada kepentingan saya untuk melakukan itu. Tetapi jika saya menjadi Dr. Tifa, tahu bahwa teman seperjuangan kita akhirnya menyerahkan diri, itu sama kayak anggota PDIP atau petinggi PDIP dulu saat tahu Jokowi ini keluar dari PDIP. Mereka pasti akan bingung kan, ikut Jokowi atau ikut Bu Mega. Ya, seperti itu. Nah, saat ini Dr. Tifa itu sedang mikir ikut Roy Suryo atau selamat bareng Rismon, dan ketakutannya ini semakin hari semakin memuncak, dan itulah yang menjadi alasan beliau ini nggak mau tampil. Kalaupun beliau ini tampak masih mengunggah unggahan di channel Instagram, channel YouTube-nya, sempat men-tweet juga berkicau di X seperti itu. Tapi di channel YouTube kayak diurus Mas Refli juga deh. Oh gitu. Atau apa MCU Oh ya MCN. Ya kalau gitu kita katakan bahwa ya ini bisa saja itu suaranya Refli Harun, bukan suaranya Dr. Tifa. Tapi kita akan tahu bahwa orang-orang terdekat Dr. Tifa ini sudah mulai kayak, tuh kan, ayo dong. Nah, kayak gitu. Karena saya yakin orang terdekat Dr. Tifa ini nggak semuanya mendukung. Pasti terbelah. Dan orang-orang yang tidak menginginkan Dr. Tifa, yang masih sayang dengan Dr. Tifa, ini pasti mulai ngomong, tuh, udah ikutin Rismon aja, udahlah, lu tuh mau nyari apa? Mau ngapain lagi? Apakah mungkin akan ada kemenangan? Dan kalaupun Dr. Tifa ini mati syahid, mati syahid dalam artian ya gak masuk penjara karena apa yang diperjuangkan. Yang saya bilang itu bukan mati syahid ya. Ini sesuatu yang akan jadi konyol untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Maka mereka ini pasti mulai sudah memberikan pertimbangan untuk beliau mundur saja. Dan saya tahu bahwa even bahkan Rismon Sianipar pun itu nggak terus tiba-tiba malam tidur, pagi dapat hidayah gitu, terus kemudian dia akan meminta maaf ke Pak Jokowi. Dr. Tifa pun pasti akan mengalami sebuah perjalanan spiritual di mana dia akan mendapatkan hidayah juga. Kan juga sempat ada bukan perseteruan sih, kayak Bang Rismon bilang kayak nanti saya mau ketemu sama Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa, kita diskusi terbuka aja lah bahasanya. Cuman menurut Mas Roy Suryo, orang kita aja semuanya diblokir sama Bang Rismon. Nah ini apa jangan-jangan ada kemungkinan Bang Rismon ini juga berkomunikasi dengan Dr. Tifa di belakang? Tapi kartunya kartu tentang pertemanan, tentang hubungan tidak resmi tapi sangat dekat. Saya melihat bahwa ini terjadi. Dan Rismon pun ini sudah mulai bicara juga untuk mengajak, ya karena
Saya pikir saat mereka ini bertiga di luar apapun, mereka pasti memiliki hubungan psikologi yang juga akan kuat. Dan pertama kali yang harus diselamatkan tentu saja Dr. Tifa, karena kalau Roy Suryo kan memang ya dia sudah dari dulu punya sebuah dendam pribadi dengan Pak Jokowi. Maka apa yang saya lihat di sini adalah upaya ini ada. Pintu itu memang sudah dibukakan dan Rismon ini menjadi pintu masuknya. Tinggal Dr. Tifa mau ambil atau tidak. Tapi ya seperti saya katakan sebelumnya, bagi seorang wanita masih gengsi lah. Kemarin itu menghina-hina, marah-marah seperti itu. Sekarang mau dengan alasan apa? Jalan mana yang akan ditempuh? Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi untuk seorang wanita, di mana dia lebih peduli kepada apa yang difikirkan oleh orang lain atas dirinya dan apa yang akan orang lain katakan pada dirinya. Menurut Mas Yudalo, begitu Dr. Tifa nantinya mungkin juga akan mengajukan RJ atau tawaran perdamaian ke Pak Jokowi, apakah waktu itu juga menjadi waktu yang tepat untuk mungkin seorang Roy Suryo dipenjarakan oleh Pak Jokowi? Saya pikir enggak, karena saya yakin Pak Jokowi pun itu pasti ingin memberikan waktu untuk Roy Suryo. Ini cemas, ini bingung saat teman-temannya ini mulai dibalik ke arahnya. Dan dia pun akan dibuat bertanya-tanya. Tapi apakah Roy Suryo ditawarin RJ? Saya pikir enggak. Karena Pak Jokowi juga tahu bahwa Roy Suryo ini adalah biang keladi yang sebenarnya. Jadi yang akan terjadi nanti, Dr. Tifa akan ditawarkan, tapi Roy Suryo ini tidak. Sehingga yang akan terjadi nanti, ini adalah setelah duanya ini tadi pergi, Roy Suryo ini akan sendirian. Lalu ada, sekarang kan RRT-nya kayak Refli Harun, Roy sama Tifa kan. Nah, nanti mungkin Refli Harun masih akan ada di sekitarnya. Tapi kita tahu, Refli Harun sebagai seorang lawyer, dia tangannya akan selalu bisa bersih. Nggak akan dipenjarakan gitu loh. Tapi kalau Roy Suryo ini beda cerita. Terutama saat dia adalah juga, bisa dibilang residivis atau tidak? Residivis bisa. Nah, jadi kan pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang harus menyelamatkan siapa? Dan tentu saja untuk jadi orang yang waras, diri sendiri harus selamat terlebih dulu. Mungkin kalau kita tanya lagi, titik baliknya Dr. Tifa nanti untuk mendapatkan itu apa sih? Atau karena kan ada juga yang bilang kita tahu bahwa ya tadi saya bilang ya, mustahil lah Rismon Sianipar ini dapat hidayah. Apa yang terjadi di Jepang ini rupanya akan dibongkar, dan ini mungkin sesuatu yang dia tidak ingin itu terjadi. Nah, saya kok menduga dan mengira bahwa jangan-jangan kubu Jokowi pun memiliki kartu atas Dr. Tifa ini tadi. Makanya di unggahan yang terakhir itu kan di kanalnya Dr. Tifa mengatakan juga ini ada sebuah upaya yang keji. Nah, keji ini kan sebenarnya adalah sebuah sudut pandang dari orang yang melihat perlakuan musuhnya. Nah, tapi kalau musuhnya tetap ini melakukan sesuatu yang sangat patriotik, ya dong. Kalau misalkan ada perang nih, perang ini membunuh ini melihat ini tindakan keji. Ini sesuatu yang patriotik, tertulis dalam buku sejarah. Ini Apa perasaan Dr. Mangkrak saat ini dan bagaimanakah nasibnya ke depan? Harapan saya, apa yang disampaikan oleh Dhani Darko ini, ya menurut saya sih ya namanya ramalan ya 50-50 lah. Tapi saya tetap berharap bahwa si Dr. Mangkrak ini nanti akan bersama-sama almarhum Rismon mendekam di balik jeruji besi sampai busuk. Hukumannya jangan ringan-ringan ya, minimal 12 tahun. Kalau perlu 20 tahun atau 50 tahun ya, biar moder di dalam penjara, biar nggak banyak bacot ini orang. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.